Bab 2245. Reinkarnasi 1. Melampaui takdir. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Gunung Salju telah meneliti tingkatan alam yang benar-benar baru. Melihat adegan ini, wajah klan jahat langsung memucat. Tingkatan alam yang benar-benar baru. Kecuali Raja Gunung Salju sendiri, tidak ada yang tahu tingkatan alam seperti apa ini. Tapi saat ini hanya sebuah aura saja sudah membuat mereka merasa jiwa mereka di penjara dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Ini hanya sebuah aura. Tingkatan alam macam apa ini? Orang yang paling santai di lapangan adalah Mileye, karena dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia juga agak bingung di awal, kenapa dia tidak terpengaruh. Kemudian dia mengetahui bahwa itu karena pedang biru gaib yang melindungi jiwanya. Dalam ruang waktu yang jauh, Raja Gunung Salju berjalan perlahan menuju Wandigu. Setiap kali dia melangkah, paksaan akan meningkat satu titik, sedangkan di luar ruang waktu, tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya telah membungkuk perlahan. Raja Gunung Salju tidak menargetkan mereka. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat menahan aura yang keluar dari Raja Gunung Salju. Pada saat ini, Wandigu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tebakan aku benar, kamu sudah membuat terobosan." Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan ketika kakinya jatuh, seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang, riak tiba-tiba muncul di seluruh ruang waktu dan secara bertahap, ruang waktu mulai beriak. Dibandingkan dengan Raja Gunung Salju, kekuatan Wandigu sangat tenang. Selain itu, semua orang tidak dapat merasakan tekanan kekuatan apapun. Namun, ketika kekuatan Raja Gunung Salju datang ke depan Wandigu, dia menghilang tanpa suara. Melihat pemandangan ini, pupil mata Gina dan yang lainnya di luar tiba-tiba menyusut. Seolah memikirkan sesuatu, Gina tiba-tiba gemetar, dia juga sudah melampaui takdir. Melampaui takdir. Segera setelah kata-kata ini keluar, semua orang di lapangan membatu lagi. Pada saat ini, Raja Gunung Salju berhenti, dia memandang Wandigu dan terkekeh, benar-benar menarik. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju dan meninju dengan pukulan. Ketika pukulan itu ditinju, roh Dao tiba-tiba terbang keluar di atas kepalan tangan. Jiwanya sendiri. Di kejauhan, Wandigu menyipitkan matanya sedikit dan dengan sedikit menekan tangan kanannya. Ruang waktu di depannya langsung beriak dan terbang keluar seperti gelombang air. Saat ini, arwah Raja Gunung Salju tiba. Boom! Ruang waktu di depan Wandigu langsung berubah menjadi pusaran besar dan pusaran ini secara tak terduga memblokir pukulan mengerikan Raja Gunung Salju. Di luar, klan jahat dan master lainnya pun lega, tetapi pada saat ini, pusaran mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, wajah klan jahat dan lainnya menjadi serius kembali. Tidak bisa menghentikannya. Saat ini, Wandigu tiba-tiba merentangkan tangan kirinya, "Ayo." Suaranya jatuh dan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba beriak pada saat ini. Pada saat berikutnya, ruang waktu yang tak berujung berkumpul ke arahnya dan pusaran ruang waktu di depannya juga berputar cepat saat ini. Melihat pemandangan ini, wajah Gina di luar berangsur-angsur menjadi serius. Dia telah menyatukan dirinya dengan ruang waktu yang tak terhitung ini. Bila Raja Gunung Salju ingin membunuhnya, maka harus menghancurkan ruang waktu yang tak berujung ini. Mendengar hal tersebut, wajah Lukas Wuling dan lainnya pun menjadi serius. Menghancurkan ruang waktu yang tak berujung. Ruang waktu yang tak berujung ini, bagaimana bisa dihancurkan? Ini setara dengan Wandigu yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Raja Gunung Salju tiba-tiba berhenti dan saat berikutnya, matanya perlahan terpejam. Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya,
ruang waktu sekitarnya mulai berubah sedikit menjadi beku. Domain beku. Melihat pemandangan ini, Gina di luar mengerutkan kening. Raja Gunung Salju sudah menggunakan trik ini sebelumnya, tetapi dihancurkan oleh Wandi Gu. Sekarang, lagi. Pada saat ini, Gina sepertinya telah menemukan sesuatu dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Ini bukan domain beku. Mendengar ini, Lukas Wuling dan yang lainnya mengerutkan kening. Bukankah itu domain beku? Gina menatap Raja Gunung Salju di kejauhan. Ini adalah wilayah dewa di atas wilayah. Dia telah mendirikan wilayah dewanya sendiri dan di wilayah dewanya, dia benar-benar tak terkalahkan dan sekarang, Wandi Gu telah diselimuti oleh wilayah dewa. Jika Wandi Gu tidak memiliki kekuatan yang kuat, maka dia. Tepat pada saat ini, Wandi Gu di kejauhan tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, lalu dengan ringan menariknya ke atas. Boom! Di bawah tatapan semua orang, ruang waktu Wandi Gu yang beriak mulai hancur sedikit demi sedikit pada saat ini. Ketika mereka hancur, ruang waktu yang awalnya membeku pun hancur sedikit demi sedikit. Tetapi setelah penguraian, ruang waktu itu mulai pulih kembali dan ketika pulih, ruang waktu itu telah kembali normal tanpa membeku. Melihat pemandangan ini, Gina mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak hanya dapat menghancurkan ruang waktu ke keadaan aslinya, tetapi dia juga dapat menggunakan domain waktunya sendiri untuk mengatur ulang lagi. Pertarungan antar dewa. Pertarungan antar dewa yang sebenarnya. Saat ini, di dalam ruang waktu yang diatur ulang, Raja Gunung Salju perlahan membuka matanya dan dia hanya melihat Wandi Gu di depannya dengan tenang seperti air, tanpa ada perubahan suasana hati. Wandi Gu tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara. Raja Gunung Salju tiba-tiba berkata dengan pelan, "Kamu sangat baik, bahkan lebih baik dari Indrawanto saat itu. Sayang sekali kamu bertemu denganku." Suara itu jatuh dan di mata semua orang, Raja Gunung Salju tiba-tiba menjadi ilusi dan pada akhirnya, dia telah sepenuhnya menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Apakah dia melarikan diri? Bahkan Gina pun kebingungan. Karena dia tidak bisa merasakan Raja Gunung Salju, mungkinkah dia benar-benar kabur? Jelas, tidak mungkin. Pada saat ini, pupil mata Gina tiba-tiba menyusut dan tubuhnya bergetar. Itu dia. Semua orang melihat Gina dan apa yang dilihat Gina, hingga sudah tidak dapat berbicara dengan benar. Pada saat ini, Gina bergumam seolah kehilangan jiwanya. Dia ada di mana-mana. Di mana-mana. Bersambung. Bab 2246 Reinkarnasi 2. Semua orang tercengang. Pada saat ini, ruang waktu di sekitar tiba-tiba bergetar, begitu juga dengan ruang waktu di sekitar Wandi Gu. Tidak hanya itu, ruang waktu pusaran itu meledakkan kekuatan ruang waktu yang mengerikan dan menghancurkannya. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Boom! Ruang waktu di mana Wandi Gu berada tiba-tiba meledak dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Wandi Gu ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, ruang waktu langsung terbakar dan membentuk sangkar api untuk memenjarakannya di dalamnya. Melihat adegan ini, wajah para klan jahat berubah drastis. Mereka ingin menyelamatkan Wandi Gu, tetapi mereka tidak tahu di mana Wandi Gu sekarang. Apakah dia kalah? Mileye menatap Wandi Gu yang dipenjara dan tetap diam. Pada saat ini, Raja Gunung Salju tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Wandi Gu dan Wandi Gu tersenyum ringan, melampaui ruang waktu. Melampaui ruang waktu. Mendengar apa yang dikatakan Wandi Gu, semua orang terkejut.
Raja Gunung Salju ini telah melampaui ruang waktu. Mileye juga mengerutkan kening, Raja Gunung Salju ini telah melampaui ruang waktu. Raja Gunung Salju memandang Wandigu, kamu telah memainkan jalan ruang waktu secara ekstrim. Di dalam jalan ruang waktu, aku tidak akan pernah bisa untuk membunuhmu, karena aku tidak bisa menghancurkan ruang waktu yang tak berujung ini. Tapi, aku telah melampaui ruang waktu, aku telah mencapai lingkaran lain. Lingkaran lain. Lapangan sunyi. Raja Gunung Salju tidak hanya mencapai pengetahuan tentang takdir, tetapi juga melampaui ruang waktu. Sepertinya hanya lebih satu langkah dari Wandigu, tapi satu langkah ini memiliki kesenjangan yang cukup besar. Wandigu sedikit mengangguk, aku mengerti. Raja Gunung Salju tiba-tiba berjalan. Wandigu terkekeh, apakah kamu tidak akan membunuhku? Raja Gunung Salju tidak menoleh ke belakang, dengan membunuh kamu, alam semesta ini tidak akan memiliki siapapun untuk membawa Panji dalam beberapa juta tahun mendatang. Wandigu sedikit mengernyit, apa maksudmu? Raja Gunung Salju tidak berbicara, dia terus berjalan. Semua orang melihat Raja Gunung Salju, apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, pedang biru gaib di tangan Mileye tiba-tiba bergetar dan Mileye sedikit mengernyit, Jiwani, ada apa? Jiwani berkata dengan suara yang dalam, majikan muda, ada bahaya. Bahaya. Kelopak mata Mileye berkedut, sial, apakah Raja Gunung Salju ini akan menyerangi dirinya? Pada saat ini, Raja Gunung Salju di kejauhan tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan setelah sekian lama, dia terkekeh, berlatih selama ribuan tahun dan kamu akan tahu nasibmu. Setelah suara itu turun, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Di bawah tatapan semua orang, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Untuk sesaat, ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di depannya seperti selembar kertas. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang penuh dengan kebingungan. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, di ujung ruang waktu yang terbelah, sebuah gerbang batu tiba-tiba muncul. Gerbang batu. Melihat ini, Wandigu di bawah mengerutkan kening. Raja Gunung Salju sedang berjalan menuju gerbang batu. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan gerbang batu. Lelaki tua itu melihat ke Raja Gunung Salju dan berkata dengan pelan, dalam 126 juta tahun, kamu adalah orang kedua yang menemukan kami. Mendengar ini, semua orang di lapangan di bawah tercengang. 126 juta tahun. Mileye menatap lelaki tua itu, terkejut di dalam hatinya. Sialan, kekuatan macam apa yang ada di balik gerbang batu ini? Sialan, dirinya belum berkembang dengan baik. Bisakah kekuatan semacam ini keluar sedikit lebih lambat? Dalam lorong ruang waktu, Raja Gunung Salju tertawa kecil, aku penasaran. Orang tua itu menatap Raja Gunung Salju di bawah, maaf, kami tidak menyambut kamu. Raja Gunung Salju tertawa, aku tidak butuh sambutanmu. Suara itu jatuh dan dia tiba-tiba meninju lelaki tua itu ke udara. Boom! Tanda tinju tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak bergerak, tanda tinju itu menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, semua wajah di bawah berubah. Termasuk Mileye. Mileye memandang lelaki tua itu, sial, dewa macam apa ini? Orang tua itu memandang Raja Gunung Salju di bawah, jika kamu memaksa, kamu akan mati. Raja Gunung Salju bertanya sambil tersenyum, kenapa? Orang tua itu melirik Wandigu, lalu berkata, sumber daya, kami tidak ingin ada yang berbagi sebagian dari sumber daya yang kami miliki, sama seperti kamu mengendalikan semua sumber daya di alam semesta, apakah kamu paham?
Dulu, Raja Gunung Salju dan lainnya merebut hampir semua sumber daya seluruh alam semesta untuk pelatihan mereka sendiri. Dan hari ini, masih demikian, tetapi sekarang mereka adalah pihak yang kekurangan. Di alam semesta ini ada reinkarnasi dan siapa yang bisa menghindarinya? Bersambung.